Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kalangan umat Buddha ada dua keyakinan berkaitan dengan orang yang meninggal. Yang pertama, seseorang yang meninggal itu langsung bertumimba lahir ke 31 alam kehidupan, langsung. Dikatakan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi ibarat orang melakukan satu perjalanan, di tengah perjalanan tidak ketemu halte, tidak ketemu terminal, tidak ketemu warung atau restoran untuk berhenti. Jadi begitu meninggalnya seseorang, seketika itu juga diikuti kelahiran berikutnya di salah satu 31 alam kehidupan. Salah satu alam kehidupan itu bisa tumimba lahir lagi masuk di alam manusia lewat kandungan, ya. Salah satunya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa seseorang meninggal tidak langsung bertumimba lahir ke salah satu alam kehidupan, ada waktu jeda, ada waktu peralihan atau masa transisi. Kurang lebih masa transisinya itu 49 hari. Itu baru akan menempati di antara 31 alam kehidupan ini. Bagi arwah-arwah yang kekurangan kebajikan atau kebaikan yang kurang, seseorang akan bertumimba lahir di alam-alam yang tidak menguntungkan. Namun bagi mereka yang kebajikannya itu besar, itu bisa bertumimba lahir menjadi salah satu makhluk kehidupan yang mempunyai tingkat keberuntungan lebih tinggi di alam-alam membahagiakan. Maka pembawaan doa ini adalah salah satu antisipasi berjaga-jaga. Kalau sekiranya arwah almarhum itu masih kekurangan kebajikan untuk telah di alam bahagia, maka perlu dukungan doa dan pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan agar kelahiran di alam berikutnya itu lebih baik lagi. Maka kita bersama-sama dalam beberapa hari ini, ya, saya lihat permintaan keluarga ini di antara yang pernah saya layani itu paling panjang doanya, ya, setiap hari, ya, sampai seminggu ya kurang lebih ini. Ini karena mempercayai keluarga, doa itu juga bisa berpengaruh positif kepada arwah seseorang. Mudah-mudahan harapan keluarga dengan didukung doa-doa ini, sekiranya arwah almarhumah masih kurang bekal di perjalanan, bisa membantunya di alam-alam bahagia. Di samping doa, sebuah doa dan harapan dari keluarga yang ditinggalkan merupakan sebuah doa yang positif, harapan yang positif, gambaran alam pikiran yang hidup kepada yang meninggal agar yang meninggal mempunyai tempat yang layak, bahkan lebih layak lagi, lebih bagus lagi dari tempat-tempat yang pernah didiami oleh beliau. Di samping ya sana kanan itu sudah disiapkan rumah-rumahan. Ini sebuah doa dan harapan sepeninggalan arwah almarhumah bisa menempati alam seperti itu, rumah semegah dan semewah itu. Apabila itu benar nanti almarhumah menempati rumah sebagus semewah itu, alangkah bahagianya sebagai ahli waris, malah bangga bisa menempati rumah sebagus itu. Dan bukan sekedar tempat tinggal saja, agar beliau di alam sana itu tidak kesulitan di saat bepergian tempat jauh-jauh, nanti dikirim kapal atau pesawat, kemudian dikirim juga mobil-mobilan, dikirim becak, agar di alam sana tidak kecapean, dikirim pembantu, agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirim uang-uangan. Itulah doa anak yang berbakti kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga orang tua kita. Apakah doa ini, harapan itu dengan dikirim rumah-rumah ini akan menjadi kenyataan atau tidak? Itu bisa menjadi kenyataan apabila didukung oleh kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau sendiri semasa kehidupannya, namun juga dukungan doa dari yang hidup ini. Diceritakan dalam ajaran Sang Buddha
Pernah ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa melihat alam surga, bisa berkunjung ke alam surga. Di alam sana dia melihat gedung megah dan mewah, namun belum berpenghuni, belum ada yang pemiliknya. Kemudian dia penasaran, turun ke alam manusia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha ketika di salah satu surga menemukan, melihat gedung megah dan mewah tapi belum berpenghuni. Itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, karena Sang Buddha mempunyai kewaskitaan, bisa melihat alam-alam kehidupan, itu milik seseorang yang bernama Nandia. Sekalipun Nandia di dunia ini belum meninggal, pahala kebajikannya yang dilakukan terus-menerus di dunia ini sudah langsung tercipta di alam sana, fasilitas-fasilitas kehidupan di alam-alam surga ini. Itulah Bapak Ibu doa dan harapan anak yang berbakti, baik menggunakan simbol-simbol maupun tidak, berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhumah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, nanti rumah-rumah itu akan dibakar, seolah-olah dikirimkan agar arwah dari almarhumah tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Ya, rumah-rumahnya dan barang-barang yang pernah dimilikinya akan dikirimkan biar tidak melekat lagi. Sebab arwah kalau masih mempunyai kemelekatan itu akan gentayangan. Bahkan ada juga salah satu keluarga hidupnya berprestasi, mendapatkan piala, pun dikirimkan ikut dibakar juga biar tidak melekat terhadap apa yang dipunyai ini. Kemudian yang makna yang ketiga, rumah-rumah itu juga dihormati juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita lihat, kita pandang sebagai simbol putra-putri beliau atau ahli waris hendaknya menghormati jerih payah dari orang tua. Jangan sampai peninggalan orang tua, jerih payah orang tua, rumah peninggalan orang tua, warisan orang tua model dijual. Kita artinya tidak bisa menjadi ahli waris keluarga orang tua kita. Itulah Bapak Ibu sekelumit penjelasan dari kami, semoga berguna dan bermanfaat untuk menambah pengertian dan wawasan Bapak Ibu